Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para shaimin was shaimat rahimakumullah. Mari kita melanjutkan dan mengawali ngaji qalbu di bulan suci Ramadan ini dengan doa semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Habibullah Nabiullah Muhammad Rasulullah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin yang dikarang mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang menerangkan tentang bagaimana manusia sekarang banyak yang tertipu. Karena itu judulnya adalah Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tertipu. Tidak hanya orang pada umumnya, tetapi bahkan para ulama, para alim itu juga banyak yang tertipu. Untuk itu kita melanjutkan topik pada hari ini adalah sebagian dari akhlak orang-orang ahlul hikmah yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Diterangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas rahimakumullah radhiyallahu an, beliau berkata, man atau Allah, siapa sih yang dikatakan orang yang taat pada Allah? Siapa yang taat pada Allah? Maka orang yang taat pada Allah itu faqad dzakarahu, orang yang selalu berzikir, orang selalu ingat pada Allah fi kulli sa'atin waqtin halin wa sa'atin. Setiap saat kita ingat pada Allah. Karena itu zikrullah fil qalbi darul anjuman. Zikir di dalam Allah, zikir menyebut nama Allah di dalam hati setiap keluar nafas kita itu ciri bagi orang yang taat. Maka dengan itu wa in qalat salatuhu siwa siyamuhu wa tilawatul Quran. Orang yang banyak berzikir itu dikatakan taat pada Allah meskipun ini bahasanya bahasa kontradiktiu ya. Wa in qalat salatu, meskipun salatnya sedikit, wa siyamuhu wa tilawatul Quran sedikit, tapi dia selalu zikir pada Allah, itu adalah orang yang taat pada Allah. Nah, logikanya orang yang selalu zikir itu pasti salatnya baik, pasti siamnya baik, pasti membaca Qur'annya baik. Jadi logikanya harus kita balik. Orang yang berzikir itu adalah orang yang taat pada Allah,
yang kriterianya adalah sholatnya bagus, puasanya bagus, membaca Qur'annya juga dilakukan secara mutawamah. Maka faman asahu faqad nasiyahu, dan siapa saja yang durhaka kepada Allah, maka sungguh Allah akan melupakan orang itu. Panjenengan lupa dengan saya, bagaimana saya akan lupa, ingat pada panjenengan? Orang itu kan harus saling mengasihi, saling mencintai. Orang yang mencintai selalu saling ingat. Makan, tidur, dimanapun selalu ingat kan? Karena apa? Mencintai. Loh, kalau kita tidak mencintai Allah, tidak dalam posisi selalu menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, ya berarti kita tidak taat pada Allah. Bagaimana Allah mencintai kita kalau kita tidak mencintai Allah? Wa man asahu faqad nasyahu. Wa man alamatul ulama amilin bi ilmihim, dan ciri-ciri ulama itu adalah yang mempunyai ilmu, wal amilina bi ilmihim, dan dia mengamalkan ilmunya itu. Banyak kan orang alim, kata orang, tapi perilakunya tidak alim tuh. Banyak orang ulama tapi perilakunya, banyak orang ayo sedekah tapi nggak pernah sedekah. Nah, itu adalah orang yang tidak amilina bi ilmihim. Nah, itu berarti bukan orang yang taat. Allah yujadan ahaduhum, yaitu tidak diterima salah seorang dari mereka itu illa fi amali soleh, kecuali orang yang amal soleh. Karena itu antara iman dan amal soleh itu selalu menyatu. Surat Al-Asr kan menyebutkan seperti itu. Illal ladzina amanu wa amilis solihat. Selalu orang kalau iman itu fil qalbi, kalau amil sholah itu adalah menyangkut dari muamalah yang muasyarah bainan nas. Jadi cirinya dua adalah satu, soleh secara pribadi individual di hadapan Allah, dan yang kedua adalah soleh secara sosial. Jadi ini ciri dari orang yang taat. Maka dengan demikian, waqad su'ila Sufyan ibnu Unainah rahimahullah anil malaikat. Dan sungguh pernah ditanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahumullah tentang malaikat. Kaifa taktubu ma hamma bihil abdu walam ya'malhu. Bagaimana para malaikat itu akan mencatat kalau dia itu adalah tidak mengamalkan? Tidak bisa. Jadi kita, tugas malaikat adalah orang yang mencatat semua amalan. Kalau niat baik dicatat, kalau niat jelek tidak dijalankan, meskipun itu pernah ada terlintas, maka itu kalau tidak dijalankan mendapat pahala. Jadi dengan demikian, seseorang itu yang baik adalah orang yang ilmunya alim tapi juga abid. Jangan alim saja tapi tidak abid. Betapa kalau alim banyak orang yang guru besar, doktor, ilmunya banyak tapi belum tentu abid. Yang baik adalah alim wal abid. Orang yang alim dan juga abid, yaitu ahlil ibadah. Itu berarti orang yang ahlut taat, orang yang taat pada Allah. Walakin idza hamal abdu bihasanatin, apabila seorang hamba berencana berbuat baik, faqad faja minhu raihatul misk, itu seperti aura yang mengelilingi badan seseorang itu misik. Misik itu salah satu dari parfum Arab, itu misik. Ya, kemarin saya baru pulang 2 hari yang lalu. Ya. Orang niat baik itu wajahnya sudah cerah. Ya, itu mencatat itu sudah bagian apa? Fa'ya'lamani annahu qad hammal bil hasanah. Maka malaikat sudah tahu, oh ini orang berbuat baik.
dan ini berencana kebaikan, tapi belum tentu dicatat, tapi sudah ada pahala. Itulah. Wa idza hammal abdu bisayyi'at, apabila seorang ada niat sesuatu yang jelek, awas ya, kamu akan saya balas, akan saya fitnah. Faha minhun raihatan natni, maka juga baunya seperti bau binatang yang busuk, bangkai, dan itu auranya juga ada. Jadi orang kalau berniat jelek itu auranya juga sudah jelek. Maka dengan demikian faya'lamana annahu qad hamma bisayyi'at, sehingga kedua malaikat itu mengetahui bahwa yang dia lakukan itu akan berbuat kejahatan. Tapi kalau tidak dijalankan, tidak jadi dicatat. Itu Bapak sekalian ya, itu malaikat. Ya. Maka dengan demikian, yang penting menurut Imam Asy-Sya'rani, wal muradu bil hammi, ya, tentang niat itu yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh. Ya, saya ingin suluk, sungguh-sungguh. Itu sudah pahala. Tapi kalau tidak ada niat serius, nanti deh kalau ada waktu. Lah itu belum tentu dicatat kebaikan. Jadi kan pengertian hammun, pengertian dari kerentek hati, ya, itu adalah azmun yang betul-betul musammamun, yang betul-betul sungguh-sungguh. Maka dengan demikian itu mengapa kita harus selalu berniat baik, berhubungan dengan orang baik, bekerja dengan cara baik, melakukan sesuatu dengan niat yang baik. Bapak sekalian saya hormati, kita lanjutkan. Wa kana Umar ibnul Aziz rahimahullah ta'ala yaqul, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innallaha ammarat bi ta'at, sesungguhnya Allah meminta kita untuk melakukan taat. Wa ana 'alaiha, dan Allah akan menolong atas perbuatan ketaatan itu. Enggak ada itu orang yang taat dijeluntrungkan, dijatuhkan martabatnya oleh manusia, oleh Allah, enggak ada. Jadi orang kalau taat pasti ditolong oleh Allah. Wa wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada. Itu Bapak, Ibu sekalian. Jadi kalau taat jangan khawatir, pasti Allah akan selalu membela kita. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita, yang membela kita dari apa? Dari orang-orang yang tidak benar kepada kita. Walam yaj'al fi tarkiha udron, dan Allah tidak menjadikan satu toleransi pun dalam meninggalkan ketaatan. Nggak ada itu toleransi. Oh nggak apa-apa, kamu salah sedikit. Nggak ada. Aku dosanya kurtitik kok. Oh nggak ada. Dosa tetap dosa. Ya, jadi nggak ada toleransi kesalahan. Oh aku ada salah, nanti saya wudhu. Kalau sudah wudhu dosa saya hilang. Enggak, salahnya tetap dicatat. Wudhu tetap pahala ya, wudhunya dipahalakan, tapi salahnya tetap dicatat. Kadang-kadang orang kan nyepelekan dosa kecil, ya, alah kecil aja kok. Nah, kecil lama-lama jadi besar. Bapak sekalian, wa naha 'anil maksiat, dan Allah sungguh memerintahkan kita untuk melarang berbuat maksiat. Walam yaj'al liman fa'alaha hujjatan, dan Allah tidak menjadikan bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu akan argumen pembelaan sedikit pun tidak ada. Nggak apa-apa, maksiat nggak apa-apa, sedikit. Satu teguk aja minuman keras nggak apa-apa, nggak mabuk kak. Nah, itu nanti gitu, nggak ada toleransi. Al halalun bayinun wa haramun bayinun, itu semua jelas, ya. Maka dengan demikian, walau arada subhanahu wa ta'ala yu'sa bil ardi aslan, dan seandainya Allah mengendaki agar Allah tidak didurhakai di muka bumi, sama sekali itu gampang. Aku ciptakan ya kamu orang yang alim, orang tidak punya dosa, gampang.
Tapi Allah tidak melakukan itu. Lama khalaqal iblis, tapi Allah menciptakan iblis untuk apa? Untuk menggoda kita. Untuk apa? Kita biar lolos dan lulus dari ujian. Karena tidak mungkin tidak ada ujian. Tidak ada orang naik kelas tanpa belajar dan ada ujian, tidak ada. Nah, karena itu fa innahu ra'sul khati'ah. Iblis itu adalah pangkal segala kehancuran, kesalahan. Maka dengan demikian Syekh Abu Sulaiman Ad-Daraini beliau mengatakan, ma'ahabal muttaqunal baqa' fi hadzal dar, orang-orang yang bertakwa tidaklah mencintai kekekalan fi hadzal dar, dunia ini. Ya. Ini kan enggak kekal. Loh, kok dicintai mati-matian? Maka dengan bang ini bukan orang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang tidak mencintai terhadap kekekalan. Maka mengapa orang yang banyak tergelincir dari urusan dunia karena mengejar yang tidak kekal? Padahal ad-dunya mangzilatun, dunia ini adalah mampir ngombe yang hanya sesaat. Tapi manusia sering terlena karena di rest area lagi minum itu enak, lupa kalau kita itu mau pergi kemana. Nah, di rest area itu cari makanan yang enak, rumahnya bagus, ya, bermegah-megahan, berpoya-poya. Padahal rumah, jabatan, kekuasaan, kendaraan tidak dibawa ke akhirat. Nah, orang banyak yang tergelincir karena urusan ketidakkekalan. Illa liyuti'uhu fiha, melainkan supaya mereka dapat mentaati Allah di negeri ini. Wa kana yaqulu, dan beliau Syekh Sulaiman tadi mengatakan Allah adkhalahumullah al-jannah qabla ayyati yuti'uhu. Allah telah memasukkan mereka orang yang bertakwa ke surga sebelum mereka melakukan ketaatan kepada Allah di dunia ini. Jadi inilah tempatnya dunia menanam. Ad-dunya mazru'atul akhirah, itu di sini. Tempat menanam untuk kebaikan dan kita akan petik di yaumil akhirat. Disitulah Allah akan memasukkan surganya. Wa qadaru alaihim maksiat qabla ayyasuh, dan Allah telah menakdirkan mereka dengan berdurhaka, ya, karena selalu yang telah melakukan apa? Kesalahan-kesalahan itu. Nah, di sini manusia ada dua jalan, mau durhaka atau mau taat. Kalau taat berarti kepada Allah, kalau durhaka berarti iblis. Mengapa ada iblis? Yang tugasnya adalah menggelincirkan kita. Bapak sekalian, itu ya cara untuk menempatkan diri kita sehingga kita harus khauf, harus kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana Bisrun al-Khafiyun rahimahullah ta'ala, dan Syekh Al-Bishri Al-Khafiyun rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, laqad atroknan nasa walhum a'malun sholihun kal jibal. Ya, sungguh banyak orang yang mempunyai amal soleh bagaikan gunung. Wa ma'adzalika kanu la yakhtarun, mereka tidak tertipu. Banyak alim, pinter, enggak tertipu. Bagus. Orang seperti itu amalnya ikhlas, tidak minta balasan, tidak ingin pujian di hadapan manusia. Ini bagus. Tapi walahum amal salihah wa antum la amal lakum ba'dzalika tahtarun, sementara kalian tidak mempunyai amal namun menyertai itu kalian tertipu. Siapa orang tertipu itu? Oh, pura-pura sederhana, tidak mau menunjukkan orang. Lah enggak pernah ibadah, gimana mau menunjukkan di hadapan orang? Enggak pernah sedekah, gimana mau menunjukkan sedekah? Lah ini orang tertipu. Sederhana tapi tidak mengamalkan apapun, itu orang tertipu.
Tapi orang yang tidak tertipu bisa jadi orangnya alim, pinter, ahli sedekah, hebat, tapi nggak pernah minta balasan pada orang. Itu yang benar. Kadang-kala orang mengatakan, aku enggak ikut bersama-sama. Loh, enggak pernah ngaji kok. Loh. Jadi itu adalah orang yang tertipu karena kesederhanaannya. Seakan-akan biar dilihat orang sederhana, orang zuhud, tidak mau dilihat orang, tidak mau, tapi enggak mengamalkan apa-apa. Lah ini menurut Syekh Bisri, ya, itu adalah orang yang tertipu. Ya, maka dengan demikian, wallah inna aqwalana aqwalul zahidin. Demi Allah sesungguhnya ucapan-ucapan kita adalah seperti orang zuhud. Wa a'malna amal jabirah. Namun perbuatan kita adalah perbuatan orang yang sewenang-wenang. Wal munafikin, dan sesungguhnya itu adalah orang yang munafik. Banyak seperti itu. Aku enggak mau bareng-bareng dengan orang. Saya enggak mau untuk majelis taklim, saya tak sendiri aja di rumah. Di rumah juga enggak ngapa-ngapain kok. Lah ini orang tertipu. Nah, yang baik amal sosial, amal pribadinya bagus tapi ikhlas, dan ini orang yang tidak tertipu. Nah, jadi jangan kita terkecoh. Orang yang kelihatannya sederhana, enggak mau bareng-bareng, enggak mau jamaah, seakan-akan alim, ahli ibadah, belum tentu. Ya, maka dengan demikian Bapak sekalian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kana Hatimul Asam, Syekh Hatim Al-Asam rahimakumullah, beliau mengatakan, idza asata rabbak, apabila Anda telah berbuat maksiat pada Allah, wa asbahtu ra'aitan nikmata sabiqatan alaik, sudah maksiat kok besok masih rezekinya banyak, pangkatnya naik terus, ya, kekayaannya tambah terus, tapi maksiat, fa'akhdaru fa'inna dzalika istijrat. Ingat, jangan-jangan sesungguhnya itu adalah istijratnya Allah. Dielulu, bahasa Jawa ya. Kamu dimanja, minta rezeki dikasih, minta pangkat dikasih, tapi perbuatannya setelah jadi pejabat memfitnah, menghancurkan martabat rakyatnya, menyiksa kehidupan. Berarti apa? Itu berarti kekuasaannya, jabatannya adalah istijrat, tidak dalam rangka tasarruful imam ala ra'yah manuntumbil maslahah, bukan untuk kemaslahatan. Ingat loh ya Bapak sekalian, kita harus takut loh, minta ini dikasih, minta itu dikasih, jabatan terus, tapi maksiat jalan terus. Tomat, habis tobat kumat misalkan, awas, itu jangan-jangan istijrat. Nah, kita harus hati-hati. Kalau Allah sedang ngeluh-ngeluh, sedang memanjakan kita harus hati-hati. Jangan-jangan ini istijrat. Dan itu kita harus banyak istighfar. Walaqad atraqnat salaf, dan sungguh kami mendapati para ulama salaf, wahum yasta'zimuna sigharadz-dzunub. Mereka menganggap besar terhadap dosa kecil. Itu orang salaf. Dosa kecil itu dianggap dosa besar. Aktsara mimma tastadimu annahum kibaruha, sementara orang yang banyak mengatakan dosa besar itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena itu kita harus hati-hati melihat dosa tetap dosa. Kita harus mengartikan dosa kecil kita itu sebagai dosa yang besar. Maka dengan demikian Bapak sekalian, wa kana Syekh Ar-Rubai, ya, di dalam khutbahnya beliau mengatakan, wa izzata wa jalalika, demi keagunganmu dan kemuliaanmu, lau alimtu ridhoka fi dunubi nafsi, jikalau terletak dalam menyembelih diriku sendiri, ya, la dzabbatu halaka, pastilah aku akan menyembelih diri saya untuk. Artinya di dalam Idul Adha itu kita harus menyembelih diri kita. Jadi ibaratnya kan menyembelih sapi, lembu ya, kerbau, kambing.
tapi itu maknanya adalah menyembelih nafsu kita. Jangan sampai orang terlepas dari kendali iman sehingga menjadi orang yang lepas begitu saja. Maksudnya seperti itu. Maka beliau menangis, ya. Nah, saat lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Qala waqad maka kamhasu Ibnu Husain. Syekh Ar-Rubaki kemudian menemui dan dia berdiam diri Syekh Hasmas Al-Hasan selama 40 tahun. Mengapa? Beliau diam, tidak mau melakukan yang maksiat, pokoknya dia diam. Yabqa ala ghuslahi yadahu biturabid jari, karena dia mengambil debu tetangganya tadi Syekh Kahmas bin Al-Hasan ketika beliau tayamum ambil debu di rumahnya Syekh Hasmi. Maka ketemu dengan beliau nangis. Karena apa? Bigori idni, karena ketika tayamum mengambil debunya itu tidak izin. Nah, itu kan dosanya kecil. Mungkin tidak dosa bagi orang, tapi bagi orang yang alim, orang tasawuf itu sudah dosa besar. Sedangkan kita banyak dosa biasa-biasa itu, tidak merasa salah, tidak merasa ada yang mengganjal di dalam diri kita. Maka dengan demikian beliau mengatakan rubama kana ahadamu yadhunnu anna Allah ta'ala ghafara lahu dzambahu. Seringkali salah seseorang dari kalian menyangka bahwa Allah Ta'ala mengampuni baginya dosa-dosanya. Khina yataqadama ahduhu wa dzalika ghururun. Di saat telah berlalu lama masa berbuat dosa itu, padahal dia itu adalah ghurur, tertipu. Allah nggak lupa terhadap dosa-dosa kita masa lalu. Mengapa kalau kita ingat dosa kita lagi wukuf, kalau kita sholat malam tawajuh maupun munajat, nangis, ingat dosa-dosa kita itu pertanda kita tidak dilupakan terhadap dosa-dosa kita masa lalu. Jangan dianggap enteng. Karena itu di sini disebutkan Anda harus kita diminta untuk banyak istighfar. Karena istighfar inilah cara yang menjadikan kita lepas dan diampuni dosa-dosa kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk mengawali ngaji pertama di hari saya memulai ngaji kolbu setelah tawakuf dengan seizin Allah, setelah saya baru pulang 2 hari yang lalu, Senin sore saya nyampe. Nah, saya izin Selasa istirahat, baru hari ini saya bisa ngaji, dan kita akan ketemu setiap sore jam 5 sore kita ngaji kolbu bersama-sama. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.